Hari ini kita mau bahas tentang apa nih Kak? Mungkin bisa jadi kasih bocoran nih sama teman-teman. Jadi kita kan udah bahas di seputar aplikasi mobile JKN. Iya, yang selalu kita gaung-gaungkan ya Kak. Aplikasi mobile JKN yang ada di kepalanya Kakak. Yang mana nih? Oh iya, benar-benar yang di atas aku nih. Yang di atas Kak Desi. Benar. Dan di aplikasi kan ada banyak fitur. Nah, khusus hari ini kita bakal bahas fitur perubahan data di aplikasi mobile JKN. Jadi kan masih banyak tuh biasa yang nanya, Kak, bagaimana sih cara ubah ini? Bagaimana cara ubah Fastcast? Nah, nanti kita bakal bahas lewat live kita hari ini. Jadi bagaimana cara perubahan data, apa-apa saja sih yang bisa diubah lewat aplikasi mobile JKN. Betul. Gitu, ya. Nah, kan biasanya juga teman-teman mungkin yang udah punya akun mobile JKN bingung tuh ya Kak, menunya yang mana sih kalau mau pindah Fastcast? Kok selalu di live ditanyakan pindah Fastcastnya lewat mobile JKN aja. Nah, hari ini kita akan bahas fitur yang mana yang ditempati untuk pindah Fastcast. Hari ini tuh teman-teman, kan pindah Fastcast ada di perubahan di menu perubahan data peserta. Tapi ya. Selain perubahan Fastcast ada juga loh beberapa Kakak Citra yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Jadi nanti kita bakal bahas apa-apa aja. Oh, ini udah jam 4 nih Kak. Ya, udah jam 4 teng. Jadi kita mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Langsung aja dimulai. Buat teman-teman yang udah download aplikasi mobile JKN, udah registrasi, udah login, nanti boleh buka aplikasinya. Sambil dengar live-nya kita, sambil tuh dibuka atau aplikasinya. Boleh dicatat boleh sih. Iya, boleh. Dicatat. Jadi nanti kalau misalkan sudah berhasil login, nanti ada fitur perubahan data. Jadi yang gambar ini ya Kak, yang menulis. Ada papan tulisnya. Ada love-nya nih. Iya. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Jadi dia yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Jadi dari kanan ke bawah. Di bawahnya penambahan peserta. Ke bawah, kemudian di sampingnya itu ada perubahan data. Jadi yang pertama itu di perubahan data itu sebenarnya kita bisa ubah nick di aplikasi mobile JKN. Cuma itu memang khusus untuk bayi berlahir. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya selain BBL itu nggak bisa ya Kak? Iya, masih terbatas. Jadi khusus BBL. Jadi kalau mungkin untuk momo, mami-mami, ya para bunda-bunda yang mungkin udah lahiran, kemudian belum sempat buat akte lahir untuk anak, kemudian ketika di rumah sakit kan biasanya udah didaftarkan tuh. Betul. Cuma datanya masih sementara, biasa namanya bayi nyonya Citra, anggaplah ya Kak, bayi nyonya Citra misalkan. Nah, itu kan belum ada nicknya, jadi memang berdata sementara. Nah, di aplikasi mobile JKN itu bisa di-upgrade, diubah sendiri. Iya, di yang ada tulisan nick. Ada tulisan nick, jadi di bawahnya nama ada tulisan nick, tinggal klik aja, nanti itu akan diarahkan untuk perubahan data peserta data bayi baru lahir. Yang penting sudah ada akte lahirnya berarti Kak ya, dan sudah terdaftar di Dukcapil. Betul sekali. Jadi kalaupun memang belum ada Dukcapil ya belum bisa juga sih. Iya, betul. Jadi intinya data dulu bayinya sudah ada akte lahir, sudah terdata di Dukcapil, baru nanti bisa di-upgrade. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada perubahan peralihan. Jadi misalkan sebelumnya kerja nih, kemudian atau mungkin nonaktif karena sudah keluar tanggungan, atau mungkin sebelumnya dia tanggungan pemerintah, intinya statusnya nonaktif. Nanti mau dialihkan, misalkan mau daftar mandiri itu tidak hanya lewat Pandawa, bisa juga lewat aplikasi mobile JKN. Jadi yang di menu tetap sama, di menu perubahan data ada yang di bawah tadi nick, ada yang segmen peserta. Nanti tinggal diklik aja, ada tanda apa sih namanya, panah ya? Panah nanti akan diarahkan untuk mendaftar mandiri. Jadi kan lebih gampang sih kan, nanti kalau diarahkan nanti dia ada di bawahnya tuh perubahan pendaftaran mandiri. Nanti tinggal milih kelasnya apa. Nanti setelah itu tinggal masukkan PIN aja, kan kalau registrasi kan pasti ada buat PIN. Nah, nanti kalau misalkan udah ini masukkan PIN sudah otomatis. Nah, dia nanti kan kalau untuk kode pembayarannya biasanya dikirim via email. Jadi nggak perlu lagi bingung di mana nanti dapat kode pembayarannya kayak gitu. Berarti udah nggak perlu pakai kayak misalnya nomor rekening lagi atau buku rekening lagi ya Kak, langsung diarahkan aja untuk pilih hak kelasnya mau kelas berapa. Benar. Jadi dia tuh langsung biasanya sih nggak minta rekening. Iya. Gitu. Justru lebih bagus ya Kak kalau misalnya ini, yang penting status kepesertaannya tadi nonaktif ya. Betul. Kalau misalnya kayak kan biasanya ada tuh Kak yang misalnya dia terdaftar sebagai PBI, terus masih aktif statusnya tapi dia mau beralih segmen ke mandiri. Nah, itu nggak bisa berarti ya. Jadi memang statusnya harus nonaktif. Seperti itu, dan memang kalau daftarnya lewat aplikasi kan namanya aplikasi masih agak terbatas ya. Jadi memang harus lengkap, nomor HP-nya harus ada sama emailnya. Jadi kapan kalau itu kosong dia memang masih
mengarahkan untuk daftarkan email dulu sama nomor HP. Nah, tapi kan kalau misalkan ini misalkan nomor HP-nya mau diganti kan nanti di bawah di Betul. Nah, yang perubahan- lanjutannya nih Kak. lanjutannya di bawahnya itu perubahan nomor HP. HP. Jadi kan nanti kalau misalkan teman-teman mungkin udah ganti nomor atau mungkin udah Nomor nggak- lamanya iya, nomor terblokir, betul. mau diganti Mm-mm. boleh. Nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN juga. Jadi nanti di bawahnya kan tadi udah di atas yang segmen peserta, Iya. di bawahnya itu ada perubahan nomor HP. Nanti teman-teman sobat JKN tinggal masukkan aja nomor HP-nya. Cuma memang jangan lupa harus ada pulsa biasanya. Betul. Seperti itu. Jadi minimal pulsa 5.000. Iya. Kayaknya udah bisa pulsa 5.000. Amannya 5.000 lah. Lebih amannya 5.000. Nanti kan tinggal masukin aja nomor HP-nya. Nanti akan ada kode OTP masuk di lewat SMS. Tinggal masukkan aja. Habis itu tinggal simpan, masukkan PIN lagi. Udah terganti. Betul. Gampang banget kan. Nah, sekedar Ya, informasi untuk perubahan nomor HP kan ada pilihannya email ya Kak. Jadi untuk perubahan nomor HP belum bisa untuk kirim kode OTP lewat email ya Kak. Hanya benar. bisa lewat nomor HP aja. Jadi dipastikan teman-teman betul-betul punya pulsa biasa supaya kode OTP-nya itu masuk di nomor HP-nya teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai juga pulsanya nggak ada. Terus Iya. nunggu deh. Aduh, mana sih kodenya OTP-nya nggak masuk-masuk. Iya, kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi intinya kalau kode verifikasi itu memang harus butuh pulsa biasa, Betul. minimal pulsa 5.000. Kemudian selanjutnya itu perubahan email. Jadi kan biasa ada yang memang nomor HP-nya udah valid, Iya. tapi emailnya masih kosong. Betul, Nah, betul, pengen betul, Kak. nambahin email itu bisa juga lewat aplikasi mobile JKN. Jadi nanti tinggal caranya tetap sama tadi sama yang ubah nomor HP. iya. Jadi kan tinggal masukkan aja emailnya, kemudian nanti ada kode verifikasi lagi yang masuk di emailnya itu. Nanti tinggal masukkan kodenya, tinggal simpan, masukkan PIN lagi, udah selesai. Jadi kan gampang banget sih. Berarti verifikasinya lewat email ya Kak? Dia benar. nggak kayak nomor HP yang harus lewat nomor HP kode OTP-nya. Iya, Kalau jadi- lewat email tetap verifikasinya lewat email. Nah, jadi nggak pakai ini SMS, Iya. jadi dia langsung masuk kodenya ke email. Nggak butuh pulsa juga kalau begitu ya. Betul. Kemudian yang paling prima donanya sih ini. Oh iya, yang Iya, digonggongkan nih Kak. Primaria banget itu di aplikasi mobile JKN pasti udah banyak sih yang tahu itu kita bisa ubah puskesmas, vaskes tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, mau ke dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS boleh, dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan boleh, atau ke puskesmas juga boleh Atau dipindahkan. klinik yang setara Iya, dengan puskesmas. klinik Pratama Gitu, ya. klinik Pratama. Jadi mungkin udah pada paham tapi kita jelasin aja sedikit. Betul. Ya. Intinya kalau perubahan vaskes yang jelas ingat cukup 3 bulan dulu di vaskes sebelumnya. 3 bulan sekali ya Kak, baru 3 bulan boleh. sekali itu kita bisa ubah vaskes. Nah, nanti kalau ini tinggal klik aja tuh fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti dia otomatis muncul opsinya. Jadi dia nanti provinsi mana, kabupaten Kabupaten apa, apa, nama kemudian vaskesnya apa ya. tinggal diketikkan aja, kemudian tinggal simpan. Biasanya sih kalau di perubahan vaskes itu verifikasi wajah biasanya. Jadi Biometrik ya, Kak? Biometrik wajah, tapi kan kadang ada yang gagal. Nanti kan ada opsi untuk lewati, tinggal masukkan PIN lagi. Betul, Jadi verifikasi PIN-nya jangan PIN. sampai dilupa sih, PIN-nya tuh penting banget Iya, untuk perubahan data betul. kayak gitu. Jadi jangan buat PIN yang susah teman-teman. Buat yang angka gampang yang aja. gampang diingat, tanggal jadian. Betul. Aduh, Enggak sulit ya. sekali. Nanti yang gampang diingat kayak gitu. Jadi nanti kalau udah diubah simpan, nanti dia tetap berlakunya tanggal 1 ya. Jadi kalau Betul. misalkan teman-teman ubahnya di bulan ini misalkan, nanti dia berlakunya tanggal 1. Jadi bulan depannya ya. jadi nggak melihat tanggal 15, tanggal 1, tanggal 30, tapi tanggal 1. Jadi misalkan teman-teman mungkin ubahnya di hari ini tanggal 31, Iya. langsung besoknya itu udah terbaca, Terbaca, di vaskes yang baru. betul. Dan kalau mau dipindah lagi itu 3 bulan sekali boleh. Nah, biasa juga teman-teman ada yang bingung nih Kak. Kan biasanya kalau di aplikasi mobile JKN itu kalau pindah vaskes itu kan di kartunya itu kartu digitalnya dia langsung terbaca kan vaskes terbarunya. Tapi untuk di sistemnya puskesmas atau di dokter keluarga itu dia akan terbaca teman-teman terdata di vaskes tersebut nanti per tanggal 1 bulan Iya, depan tanggal 1. seperti itu. Cuma kan biasanya juga kan sebagai evidence aja sih. Iya, Ya, betul. jadi mungkin langsung mau Memastikan ya, berobat, Kak. mau berobat ke itu kan tinggal tunjukin aja ini udah Dipindahkan ke dipindahin. sini Iya. ya. Dijelasin aja ke tempat vaskes yang teman-teman tuju. Iya, seperti itu. Kayak baru 7 menit udah capek mau. Lanjut nih Kak. Kemudian yang terakhir, jadi ini nggak semua ya, ini khusus untuk peserta mandiri. Mandiri, ya. Jadi di aplikasi juga itu udah bisa ubah kelas. Betul. Benar. Nggak usah harus ke kantor BPJS ya Kak. Betul. Jadi
Boleh Bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Mau dinaikkan atau mau diturunkan itu bisa. Cuma memang kalau perubahan kelas itu memang Ada harus syaratnya ya, ya? tetap ada S dan K-nya. Betul. Iya, jadi harus cukup 1 tahun dulu di kelas sebelumnya. Kemudian memang kalau untuk lewat aplikasi itu harus lunas dulu semua tunggakannya. Benar. Pokoknya nggak boleh menunggak jangan- semuanya, baru bisa dipindahkan ininya. Iya, kelasnya. Jadi intinya sampai iuran berjalannya lunas dulu baru bisa diubah. Betul. Kalau mau dinaikkan atau diturunkan Boleh. itu bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 yang bisa diubah lewat Aplikasi Mobile JKN di menu perubahan peserta. Benar. Dan perubahan itu yang aplikasi yang ini perubahan puskesmas. Iya, paling betul. banyak sih di situ kan lebih Fasilitas gampang kesehatan sebenarnya. tingkat 1. Betul kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain masih bingung, ada yang mau yang kita arahin, Boleh. sedetail mungkin. Boleh banget. Iya, boleh banget kayak gitu ya. Nah itu tadi kalau ini juga di aplikasi ada bonusnya itu tadi kartu KIS digital. Iya, paling Gitu. atas ya teman-teman. Kalau misalnya betul. teman-teman udah masuk di menu perubahan peserta, yang paling pertama teman-teman jumpai itu adalah kartu KIS Kartu, digitalnya. betul. Jadi kan nanti kalau misalkan mau di ini kan tinggal klik aja kartunya langsung diarahin Iya. untuk kirim ke email. Jadi Email. kalau sekarang kan emang di kantor BPJS sudah enggak Tidak ada pencetakan kartu ya. Udah lama banget teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar sana masih ada yang bertanya, Kak, Bu, tidak ada nih kartu BPJS, Iya, ku saya mau hilang. cetak Saya mau cetak kartu. Mohon maaf ya teman-teman, untuk sekarang dan sudah beberapa tahun belakangan BPJS Kesehatan tidak mencetak lagi kartu untuk pasiennya. Jadi dikembalikan lagi ke pasien, mau cetak lewat kartu KIS digitalnya boleh, atau mau pakai KTP atau kakak untuk berobat juga boleh. Karena sekarang kan zamannya udah digitalisasi Iya, benar, banget ya Kak. Jadi betul. semuanya serba online. Betul. Teman-teman kalau mau pergi berobat cukup pakai KTP saja, nicknya. Betul. Jadi daftar sebenarnya ini. tujuannya itu bukan kita nggak ini ya, cuma lebih Iya, memudahkan lagi. Kan betul. dulu-dulunya tuh kalau mau berobat tuh harus ada kartu BPJS-nya. Kalau nggak ada disuruh Tidak balik dilayani, dulu, iya ya. disuruh balik dulu ngambil kartu. Kalau sekarang kan udah enggak. Jadi kalau nggak bawa kartu tapi ada KTP atau kartu keluarga itu sudah bisa berobat. Jadi sebenarnya lebih mudah lagi. Iya, lebih gampang. Betul. Karena KTP itu adalah identitas yang tidak akan pernah dilupakan. Betul, Kayaknya ya Kak, kalau mau identitas dibawa-bawa tunggal. udah ada Kemana-mana. di dompet, atau kalaupun biasanya kakek-kakek yang di kampung biasanya ada tuh di kantongnya kalau mau pergi-pergi Atau dibawa. ada file, kan sekarang ada juga ya aplikasi ini ya kan dari kependudukan Iya. yang udah Apa lagi namanya tuh? Lupa. Pokoknya yang kayak gitu. capil apa begitu. Iya, jadi kan sudah ada di dalam tuh nomor nicknya, nomor Nicknya, kakaknya betul. juga. Ada kakak digital lah kalau versi kita ya Kak. Iya, betul. Kalau kita ada kartu JKN digital, Iya, betul. kependudukan Kartu ada digital. kartu kakak digital. Ya, jadi sebenarnya lebih serba digital, serba mudah kayak gitu, lebih Iya, memudahkan lagi. seperti kayak gitu ya. Maaf ya teman-teman, ada iklan tadi ya. Katanya kayaknya nggak kedengeran sih. Aman. Aman ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tadi penjelasan aku jelasinnya nggak terlalu cepat. Aman kok Kak. Kalaupun ada yang teman-teman yang nggak jelas lagi, atau kita berdua terlalu cepat, simpel kurang, tolong dijelasin lagi. Tapi sih ada yang kelihatan loh. Apa nih alamat? Perubahan alamat. Ya benar. Jadi sempat teman-teman udah mungkin sebelumnya alamatnya misalkan sini di Makale, di Toraja. Iya. Kemudian udah pindah domisili ke Balikpapan, ke Kalimantan misalkan. Betul. Nah, kalau misalkan mau ubah alamat itu udah harus jauh-jauh lagi ke kantor BPJS. Nanti kan bisa lewat aplikasi Mobile JKN tadi di fitur perubahan data. Tadi kelewat aku pikir Betul. Iya, jadi perubahan alamat itu juga udah bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi kan nanti tinggal diklik aja, tinggal isi nama alamatnya, RT RW-nya, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Jadi tinggal diisi aja, tinggal disimpan. Cuma memang kalau perubahan alamat kayaknya seminggu sekali bisa diubah. Oh, seminggu sekali. Saya kiranya lagi ini apa? Kalau misalnya kakaknya kita nanti berubah baru diubah, ternyata bisa seminggu sekali. Iya, jadi sempat mau lebih menjelaskan lagi mungkin nomor apa, iya, nomor dekat nomor apa, rumahnya, dekat samping apa. Iya, betul. Jadi itu bisa diedit lagi, cuma itu seminggu sekali bisa diubah. Oke, terima kasih. Lewat ya Kak. perubahan alamat. Iya, jadi bisa juga ubah alamat lewat aplikasi Mobile JKN kayak gitu. Intinya teman-teman di menu perubahan peserta itu semuanya bisa diubah. Jadi misalnya nggak ada yang bisa, biasanya kan ada yang menu yang bagiannya itu nggak bisa diklik ya Kak. Tapi kalau di menu peserta ini bisa kok. Mulai dari perubahan nik, data. segmen peserta, nomor HP, email dan yang lain-lainnya itu bisa diubah. Tergantung nanti kebutuhannya teman-teman apa ya. Cuma tadi itu yang nik memang khusus untuk bayi baru lahir.
Jadi kalau bukan bayi baru lahir itu belum Iya. bisa upgrade. Jadi sempat Betul. mungkin nicknya Aku nih Kak, berubah. anggaplah aku nih Kak Citra berubah. nicknya itu belum bisa. Jadi Iya. khusus untuk bayi baru lahir aja untuk Betul. perubahan nick di aplikasi Mobile JKN. Itu pun yang masih statusnya bayi nyonya Iya ya benar, Kak. bayinya yang memang nicknya belum valid, belum pada Dukcapil. Jadi upgrade-nya itu bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Betul. Gitu, ya. Dengan segmen peserta tadi harus nonaktif dulu ya teman-teman, baru bisa diubah ke mandiri. Iya benar. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan Ketentuan yang berlaku. Cuma kan biasa kalau nggak bisa pasti ada itu kok di situ warningnya apa. Jadi misalkan tadi perubahan nick biasanya ada langsung muncul pop up-nya ini Oh, khusus iya. untuk bayi baru lahir Betul. kayak gitu. Atau kalau misalkan belum nonaktif kemudian mau dialihkan nanti dia ada Warningnya lagi. warningnya. Kayak misalnya pindah vaskes, biasanya tuh ada warningnya ya Kak, pindah Betul. vaskesnya misalnya tanggal 3 bulan 5, jadi belum bisa untuk pindah vaskes lagi, nanti bisa pindah vaskes tanggal sekian sekian bulan ini Iya sekian. ada tuh notifnya kalau Iya. memang belum cukup 3 bulan pasti ada perubahannya belum bisa diubah baru bisa diubah di tanggal sekian. Sama dengan perubahan kelas ya teman-teman. Iya betul. Jadi dia akan ada warningnya kalau memang belum sesuai. Jadi tetap ada S dan K-nya Betul. gitu ya. Semuanya pasti ada persyaratannya teman-teman ya. Syarat dan ketentuannya kayak gitu. Tapi kan kalau memang maksudnya mau lebih ini kan kita juga ada layanan ini yang di tengah kita. Iya, ada Pandawa. Kan bisa juga. Kalau Pandawa kan lebih luas lagi. Kalau Cakupannya arti- ya, iya, Kak. mau pengaduan, mau informasi, Screening mau riwayat penambahan. kesehatan lewat situ bisa Boleh. teman-teman. Tapi kan di aplikasi juga boleh bisa Iya. tuh kan. Oh iya, di aplikasi Mobile Aplikasi JKN. boleh. Cuma kan kalau mau penambahan misalkan itu kan memang belum ada ini di aplikasi Mobile JKN. Betul. Gitu. Nah, kayaknya di kolom komentar, kan ini kita udah bahas materinya ya Kak. Dan di kolom komentar 15 menit. ini teman-teman udah banyak nih, udah Antusias banget udah nih antusias kayaknya. banget untuk bertanya. Bertanya. Misalnya kayak dari Kak Beban Negara, wow, bisa cek BPJS Kesehatan Kak ibu-ibu, boleh ya Kak, nanti DM Iya, aja, bapak-bapak. jangan di share di kolom komentar sini nicknya atau datanya ya, nanti boleh betul. DM. Jadi tetap privat. Chat aja Iya. di akunnya kita, nanti kita bantu cekkan status kepesertaannya apa supaya Kak Beban Negara ini tahu BPJS-nya aktif atau Iya. tidak, status kepesertaannya apa ya. Boleh Cuma Kak, kan boleh. Lebih gampangnya lewat ini Kak, lewat Pandawa. Boleh lewat nih, Pandawa, informasi. Nanti Atau kan- boleh juga iya. lewat aplikasi Mobile JKN, Mobile JKN. kalau misalnya udah ada akunnya ya. Jadi- Tapi kalau misalnya mau chat akunnya kita juga Iya nggak apa-apa, kita nggak larang. kok. Iya. Mau DM-an, DM. Kalau di TikTok bahasnya DM-an. Betul. Nah, Iya. ada dari Kak Sweety nih, masih ada ke kelasnya BPJS? Masih dong Kak? Iya, masih dong Kak. Jadi, Masih ada kelasnya? 1, 2, 3. Iya, jadi kelasnya tetap sama 1, 2, 3. Betul. Kalaupun ada perubahan kan nanti kakak intinya kalau ada informasi resmi aja. Tapi kalau sekarang tetap ada kok Kak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalaupun misalnya ada perubahan peraturan atau ada penetapan terbaru, pasti kita juga bakalan sharing di live Bakal ini. informasi. Iya, Teman-teman. supaya Kan itu teman-teman tujuannya sih betul. biar ini ngabret informasi Betul. dari seputar BPJS kesehatan kayak Supaya teman-teman yang join live-nya kita ini punya pengetahuan Iya, tentang lebih BPJS yang upgrade, iya. upgrade banget Upgrade nih. terus Up to gitu. date sekali. Jadi kelihatan siapa nih yang sering nonton live kita. Betul. Gitu. Pasti informasinya selalu upgrade kayak gitu. Betul. Kak Siska nih, Kak mau tanya, silakan Kak Siska. Kak Siska udah tanya di bawah nggak? Kalau belum, Kayaknya ayo. tadi ada deh. Oh, ada ya, ada. Oh, ada pantun lagi nih dari Kak Dicipong. Ada ayam, ada itik, cakep. Di Lolai ada lereng. Hostnya cantik, yang nonton keren. Dipaksa-paksain ya. Makasih Kak Dicipong. Nih Kak Siska, dulu anakku satu aplikasi dengan suamiku, dua-duanya membayar. Terus Kak, mana lanjutannya nih? Aduh kayaknya sinyalnya Kak Siska cukup kepotong kayaknya. jadinya. Jadi kita nggak bisa deskripsikan apa nih pertanyaannya. Boleh Dulu diulang ya anakku satu Kak? aplikasi dengan suamiku, dua-duanya membayar. Terus, Kak? Kita mau buat kuis nih kayaknya. Yang mau nebak-nebak kan nih kayaknya. Kak Siska boleh di ini ya, boleh dilengkapi pertanyaannya Iya, dijelasin lagi. gitu. Oh, Mas Superwoman, saya terbantu lewat Citra pindah vaskes. Nah, betul. Ini tetangga aku dan kemarin Oh, dia mau pindah iya. vaskes Kak. Jadi kurahin ke aplikasi Mobile itu JKN dia. seperti Emang nih, itu. mantap nih Mbak Citra emang. Bukan ya. pakai orang dalam ya teman-teman, tidak. Tetap kita arahkan untuk pakai aplikasi yang sudah disediakan sama BPJS Kesehatan karena praktis banget Ini loh lebih teman-teman. gampang sebenarnya daripada ngurus ini itu lagi kan satu lewat aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Nah, dari Kak Pacenunggah.
Kak, kalau untuk Pak pemutihan Cenungga. itu gimana urusnya? Kalau untuk pemutihan apa nih? Pemutihan yuran. Kalau pemutihan yuran itu kita belum ada informasi ya, benar. dan belum ada belum ada peraturan resminya Iya. dari pemerintah, dan belum ada juga ini informasi lanjutnya. Nanti Iya, teman-teman iya. pasti tetap kita akan informasikan lewat Kalau live memang ini ya. ada, Iya, benar. kalau memang saat ada. ini masih belum ada Betul. kebijakan dari pemerintah. Kita masih nunggu. Betul. Ya. Jadi kalau ini kakak Pak Cenungga bayar aja deh tunggakannya. Jalani aja yang dulu Kak. Sempat kan kalau sakit, nah itu kan biar nggak kendala lagi nanti segera lunasi tunggakan yurannya. Betul. Saya kan giginya dari Kak di Cipong. Saya kan Oh, giginya nggak pantun lagi ompong. nih kakak di Cipong. Bertanya Harusnya sih, kan bertanya pakai pantun juga biar seru ya nggak sih? Boleh, Ya, betul. Saya kan giginya ompong. Kalau pasang gigi emas bisa ditanggung BPJS Kak. Wah, kalau pasang Waduh, gigi luar biasa ya. terus Emasnya pasang gigi berapa gram emas. dulu nih? Kalau pasang gigi emas nggak bisa ya Kak. Iya, APS Kita banget ya. iya betul. Kecuali kalau misalnya Kak di Cipong udah ada ini indikasi medis yang lain, nanti diperiksa dulu sama dokternya kalau memang perlu untuk ditindaklanjuti Iya. lagi boleh, tapi Iya. jangan Protes minta lagi untuk gigi. jangan Iya. minta untuk pasang gigi emas ya, itu nggak ditanggung sama BPJS karena permintaan sendiri. Iya, nabung emas aja kak. Emas sekarang lagi naik tuh. Betul. 1 gram berapa gitu. Nah, ada dari ICIL, ada loker di BPJS Kakak. Kecil. Kalau loker boleh dipantau akun media sosialnya Betul. BPJS Kesehatan Media RI ya. resmi ya, benar resmi yang centang Yang biru. resmi, yang centang biru, Pak. Karena selalu kalau misalnya ada loker pasti di up to date di media Akun- sosial. iya, akun resminya, jangan Betul. yang ini soalnya kan kadang juga ada yang Bodong ya, Kak. Iya, yang sampai harus minta transferan kayak gitu. Iya. Itu intinya kalau dari BPJS tuh nggak ada dipungut biaya apapun. Betul. Dan bagusnya sih yang valid itu lewat ini saja media resminya. BPJS Kesehatan. Kalau nama kalau nama akun Instagramnya itu BPJS Kesehatan RI _ baru centang biru. Jadi kalau bukan centang biru jangan di follow ya. Tapi kan ini si Kamalin gak centang biru. Kalau si Enggak ya. Kamali ini beda ya teman-teman. Ini ya semoga kita menuju ke sana Kesehatan Kak. cabang Makale. Iya, betul. Ya kan kan agak luas ya kalau BPJS Betul. Kesehatan harus Pusat dia. bener, Selindo membawa teman-teman. semuanya, betul. Kalau ini kan khusus biar lebih ini lagi, lebih dikerucutkan lagi Iya. gitu. Gitu ya teman-teman. Mana tahu teman-teman yang ada di Toraja mau info tentang pelayanan di Toraja, kan biasanya pusat nggak bisa akses untuk maksudnya semua Indonesia, Iya, kan kan nggak banyak semua, tuh. betul. Jadi dibuatlah ke kantor cabang Ya seperti ini. masing-masing. Apalagi kan kalau sekarang kita ada layanan online, layanan BPJS keliling, ya BPJS kan sama BPJS online juga. Jadi kan di situ informasinya. Jadi nanti bagusnya di follow supaya nanti kalau misalkan mungkin tahu mau di mana nih BPJS kelilingnya, Betul. kan terupgrade Bisa, informasinya, iya. lokasinya di mana atau BPJS Yang dekat-dekat online. dengan teman-teman ya. Betul. Ada Jadi kan- dari Kak Sani nih Kak, tapi dia tag Kak Sita. Kita aja yang jawab ya. Kak mau tanya kalau mau bayar denda di mana ya? Banyak nih channelnya. Boleh di Brimo, boleh di Livin Mandiri, boleh di kalau BNI sekarang apa namanya Kak? Flip, apakah? Wonder. Wonder. Boleh di BNI yang Wonder itu, terus boleh di Dana banyak. Iya, Indomaret, semua Alfamart, kan, iya, tersedia kantor udah banyak. pos, Kayaknya iya. semuanya udah tersedia sekarang. Jadi teman-teman Tinggal kakak bisa Sane milih mau bayarnya mau di mana, betul. Yang penting kode VA-nya diingat. Nanti kalau misalnya mau cek kode VA boleh di aplikasi Mobile JKN juga atau boleh Iya, lebih gampang iya. lagi atau lewat Pandawa, Pandawa yang di dicek, tengah kita ini betul. ya bisa. boleh di Lewat ini Pandawa. ya. Kemudian Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Nanti kalau ada yang kelewat bisa di-up ya kak ya. ada dari Kak Kenso. Selamat sore Bu, mau tanya soal BPJS Mandiri yang udah nunggak tapi sudah pindah ke BPJS pemerintah. Gimana tuh Kak? Oh iya, Sebelumnya dia kakak BPJS siapa nih? Mandiri dari Kenso. Iya, aku panggil kakak Ken saja penting banget. Iya, jadi kalau untuk peserta mandiri emang kalau sebelumnya itu menunggak, kemudian mungkin dialihkan ke segmen lain, contohnya ke bantuan pemerintah, itu yuran mandirinya yang sebelumnya tetap akan terbaca kak. Jadi itu masih kewajiban kakak Kensop untuk melakukan penyelesaian tagihan yurannya. Jadi meskipun sudah aktif sebagai bantuan pemerintah, kalau emang sebelumnya masih ada tunggakannya itu wajib diselesaikan. Betul. Nanti kan kalau misalkan mungkin agak berat langsung bayar kan kita ada program cicilan rehab. Iya, rehab namanya, nanti kan bisa dicicil juga. Cuma itu kak masih wajib diselesaikan karena itu masih kewajiban.
kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum diselesaikan dia akan tetap terbaca sampai lunas tagihan iurannya. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau Kak Kensop mau ikut rehab, boleh lewat aplikasi mobile JKN Betul. ya. Di aplikasi mobile JKN ada kok menu khusus untuk rehab. Nah, rehab juga sekedar informasi teman-teman, kalau misalnya kita menunggak 3 bulan itu nggak bisa ikut rehab ya. Betul, Jadi di atas dia 3 bulan. betul. Iya. Jadi dia menunggaknya nanti di atas 3 bulan, 4 bulan ke atas sampai dengan 24 bulan. Kita maksimal 24 bulan untuk tunggakan plus 1 bulan berjalan ya teman-teman. betul. Kemudian untuk rehab juga dia itu sampai tanggal 8 aja setiap bulan. Jadi kan ini kebetulan udah tanggal 31. Jadi sampai nanti Kakak Kensop mau langsung nih semangat banget mau Iya. rehab. Kalau akhir bulan belum bisa Kak. Jadi dia hanya sampai tanggal 28. Jadi Betul. kalau memang mau rehab nanti dicoba di tanggal 1. Bulan Jadi dia baru ya, Kak. benar. Jadi dia setiap tanggal 28. Kalau bulan 2 itu dia sampai tanggal 27 aja. Di bulan Februari khusus Februari itu tanggal 27. Kemudian yang bulan-bulan yang lain itu hanya sampai tanggal 28. Nah, kebetulan kalian sudah tanggal 31, artinya nanti di bulan depan lagi. Betul. Kan juga nggak bakal bertambah sih, kan udah bukan mandiri Iya. lagi. Jadi dia iurannya mentok di yang itu aja, tunggakannya aja, nggak bakal bertambah. Nah, Gitu. Kak Dicipong bantu jawab tadi pertanyaan dari Kak Icil nih. Daftar aja Kak di web BPJS Kesehatan. Aduh, Karena kemarin terima Kak kasih, Kak Dicipong Dicipong. juga udah daftar. Jadi kalau misalnya Kak Icil tanya loker, boleh juga tuh dijawab lewat lewat webnya BPJS Kesehatan ya Kak. Betul. Jadi kan intinya web resminya BPJS Kesehatan. Betul. Selain lewat medsosnya boleh dicek di web BPJS Kesehatan. Dari Kak Anti Nyambuk, pakai mobile JKN bebas pulsa Kak? Iya. Jawabannya Pakai kuota, Kak. Tapi pakai kuota. Ya nggak pakai pulsa tapi pakai kuota. Atau kalau tadi yang mau perubahan data itu misalkan yang ubah nomor HP itu memang harus ada pulsanya. Pulsa biasa. Pulsa 5.000. Betul. Cuma kalau untuk akses itu nggak pakai pulsa tapi pakai kuota. Betul. Jadi harus ada kuotanya. Ada beberapa kondisi di mana dia butuhkan pulsa. Misalnya kayak mau perubahan nomor HP tadi, kode OTP-nya harus dikirim lewat nomor HP ya Kak. Betul, Jadi OTP-nya. memang wajib ada pulsa biasanya. Tapi kalau misalnya kayak mau akses menu-menu lain, atau kayak misalnya verifikasi akun ya Kak, kalau misalnya masih terkunci. Dia kan ada tuh yang masih digembok-gembok. Iya, kalau misalnya teman-teman yang nonton live, coba deh dicek aplikasi mobile JKN-nya, apakah menunya semua itu sudah terbuka. Nah, dalam artian udah nggak ada gambar gembok. Iya, betul. Ya, di atas di menu-menunya. Kalau misalnya masih ada tanda gemboknya, berarti teman-teman akunnya itu masih belum terverifikasi. Jadi betul. harus diverifikasi. Harus diverifikasi dulu. Nah, kalau mau diverifikasi itu memang perlu dan butuh pulsa biasa. Betul, pulsa minimal biasa. Pulsa 5.000 seperti itu. Tapi kalau misalnya mau akses, boleh nggak pakai pulsa biasa, tapi harus aktif ya pakai datanya. Tapi kayaknya pakai kuota. tapi kayaknya kalau sekarang kuota sudah selalu ada ya Iya, Kak. di mana-mana, wifi atau kuota internet paket. Betul Banyak sekali. Bisa juga ditetering dari teman-teman. Iya, ini kan akan nyamuk join live pakai kuota. Nah, banyak nih. betul. Betul. Dari Kak Disipong, Kak kalau obat panu ditanggung tidak Kak? Aduh, Kakak rajin banget. Enggak ya kayak bercanda. Intinya kalau semisalnya memang indikasi medis, Iya, betul. terus dari dokternya memang ada resepkan obat itu, pasti ditanggung kok Kak. Ya intinya dia indikasi medis. Betul. Gitu. Kecuali kalau misalnya Kak di Cipong beli sendiri di apotek lain itu nggak ditanggung. Kan nggak sesuai prosedur lagi tuh. Betul. Kita ada tetap SNK-nya tadi. Yang penting sesuai syarat dan ketentuannya ya. Nah Kak Kensop, iya program cicilannya gimana tuh caranya Kak? Ya, jadi Kakak Kensop nanti kalau ini kan kalau Kakak Kensop udah ada aplikasi mobil JKN-nya, di aplikasi kan ada tuh langsung menu rehab tulisannya rencana pembayaran bertahap. Nanti Kakak tinggal klik aja menu yang itu. Setelah itu nanti akan dilanjutkan, kemudian nanti akan muncul tagihan Kakak Kensop berapa, nanti juga ada opsi mau cicilnya berapa bulan. Setelah itu nanti tinggal dilanjutin aja, nanti kalau sudah kayaknya pakai PIN ya Kak ya? Iya. Kalau ini, jadi masukkan PIN-nya, habis itu nanti sudah berhasil tinggal bayar iurannya. Jadi dia kalau rehab itu nggak langsung bayar semua, jadi nanti lewat aplikasi itu udah terbagi-bagi setiap bulan. Misalnya satu bulan ini berapa, bulan depan berapa, betul, udah ada jadi udah terbagi lewat aplikasi. Jadi nanti Kakak kalau udah terdaftar bayar, dia langsung hanya yang terbaca itu tagihan yang di bulan itu aja, masih cicilan di bulan itu, jadi nggak langsung semuanya. Jadi tinggal ikut saja kan, kalau lewat aplikasi udah ada instruksinya ya, Betul. udah ada tahap-tahapnya, Udah mau jelas. klik apa, jadi tinggal ikuti aja nanti cara-caranya. Atau kalau agak bingung nanti kan bisa di kantor BPJS terdekat, nanti kita bantu untuk pendaftarannya. Nah, cuma itu di awal bulan Kak, soalnya ini tanggal 31 udah nggak bisa. Intinya dia maksimal tanggal 28 tanggal ya Kak? 28 setiap bulan gitu.
Dari Kak Setiawan, Kak, saya kan mau keluar kota 2 bulan. Nah, saya kan cuma dapat obat jantung untuk 1 bulan. Bisa saya langsung ambil 2 bulan nggak? Kalau semisalnya untuk obat harus dikonfirmasi dulu ke dokternya. Kalau semisalnya dokternya memang memberikan untuk 1 bulan, harus dihabiskan dulu 1 bulan itu baru kontrol lagi sama dokter. Kalau semisalnya dokternya bilang tidak bisa, berarti tidak bisa ya Kak, seperti itu. Jadi intinya koordinasi ke dokternya. Ke dokternya, iya, ditanyakan dulu sama dokternya. Nanti pasti dokternya kasih solusi kok, gimana caranya. Panas ya. Panas ya, say. Iya, Nah, ada dari rambutnya. ya, Kak di Cipong, tumben buram Kak kameranya. Iya, soalnya yang punya kamera iPhone tadi kabur. Iya Kak. Ketorut. Kita kepanasan nih Kak, demi kakak semua nih kita live panas-panasan. Minggu depan semoga HP-nya ditinggal ya Kak. Kita minggu depan. Dari Kak Abeng, bagaimana caranya cek BPJS aktif atau tidak? Kalau misalnya mau cek, boleh lewat aplikasi mobile JKN, boleh lewat Pandawa. Pandawa juga boleh. Jadi kan kalau di Pandawa tinggal kan nanti kalau kakak WA, nanti dia langsung ada opsi mau informasi kah, pengaduan atau administrasi. Nanti Betul. pilih yang informasi. Nanti ada lagi di ketika diklik informasi nanti pilih yang cek status kepesertaan. Jadi tinggal ikuti saja instruksinya, nanti tinggal isi data-datanya. Biasanya sih minta nik, kemudian tanggal lahir kalau nggak salah. Nanti setelah itu dilanjutkan, nanti dia otomatis muncul di akhir ini atas nama ini. Cuma memang ada di masking namanya. Iya. Jadi dia aktif atau tidak kayak gitu. Atau lebih gampang lewat aplikasi mobile JKN. Jadi downloadlah aplikasi mobile JKN biar lebih gampang cek kepesertaannya aktif atau enggak kayak gitu. Nah, dari Kak Kensop, kalau di mobile JKN langsung bisa daftar atau bisa daftar sendiri Kak? Daftar apa tuh? Ini rehab. Pertanyaan dari rehab tadi. Oh yang tadi. Oh ya, kalau untuk mobile JKN bisa Kak daftar sendiri. Jadi nanti kakak tinggal pilih tadi yang Menunya ya? Menunya yang tulisan rehab ada kok di situ rencana pemberian bertahap. Dia rehab apa ya lambangnya ya? Kayaknya R ya kalau nggak salah. Tunggu Kak ya. Yang ini nih Kak, di kedua dari kiri, dia kedua di bawah. Nah itu ada rehab. Jadi rehab dalam kurung cicilan. Nah tinggal milih aja itu. Nanti ketika klik fiturnya, nanti akan diarahkan untuk melanjutkan ke pendaftaran rehabnya. Jadi tinggal ikuti saja. Nanti tinggal milih ini mau dicicilnya berapa bulan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah dipilih, nanti dia pilih simpan, nanti otomatis dia iurannya itu sudah terbagi-bagi setiap bulan. Jadi nggak langsung dibayar semua. Jadi lebih gampang kalau ini lewat aplikasi mobile JKN boleh. Tinggal ikuti saja instruksinya kayak gitu. Kakak siapa? Kensop. Kensop, betul. Oke. Terus apa lagi nih pertanyaan kita? Kita cek dulu kolom komentar ya Kak. Ngelek Kak. Jaringannya ya. Jaringan soalnya hujan, jadi agak Hujan, nggak ada jelek ojek. teman-teman. Iya, aku juga dari tadi nggak bisa join. Ayo teman-teman yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaannya boleh tuh di-share di kolom komentar, nanti kita balas kok. Iya, Kak Kensop tadi, tapi informasinya jelas kan Kak? Kalau misalkan belum jelas nanti boleh Kita boleh ulang ya Kak. Iya, nanti kita boleh ulang kalau misalkan masih nge-lag. Jadi nah, ada dari Kak Halo nih, masih ada kelas Kak di BPJS. halo Kakak, halo. Halo Kak Halo, masih ada Kak. Masih tetap ada sejauh sampai sekarang masih ada ya. Sampai detik ini. Di BPJS masih ada kelas 1, 2 dan 3. Dan belum ada info lagi ya Kak tentang penghapusan kelas atau penyamarataan kelas. Iya, betul. Tapi kalau misalnya pun ada info dan peraturan resmi dari pemerintah pasti kita share kok di live ya. Betul. Jadi intinya pantengin aja informasi. Tapi kan aktif juga sih nyari di intinya yang informasi resmi ya. Iya. Jangan yang hoax Abal-abal. Jangan Iya, ikuti benar. yang hoax teman-teman. Nanti informasi yang udah benar yang teman-teman punya malah jadi salah lagi. Terus sama yang berita-berita Hoax itu harus berantas hoax. Kayak gitu. Ayo teman-teman, udah habis nih pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita sampai jam 5 dan ini baru setengah 4. Boleh nih teman-teman yang udah join bertanya.
kita interaksi nih teman-teman. Iya betul. Tadi kalau yang Kak kalau memang masih bingung, intinya yang rehab itu ada kok, dia kelihatan di aplikasi mobile JKN tulisannya cicilan, tinggal ikuti aja. Betul. Kayak gitu. Di new cicilan rehab, dia tulisannya nih rehab sih. Nih rehab kayak gitu. Mungkin sembari nunggu pertanyaan, selain tadi fitur perubahan data, kita mau bahas apa? Oh, antrian online kali Kak. Boleh, boleh. Kalau semisalnya teman-teman ada yang lagi sakit, terus mau ke puskesmas, ini sekedar tambahan materi ya. Iya, maksudnya informasi aja. Iya, Jadi sempat betul. masih ada, mungkin ada yang follower baru yang baru join live kita kan, kita bisa informasiin. Betul. Nah, Ini juga penting sih. antrian online, kalau misalnya teman-teman mau ke puskesmas, itu bisa ambil antrian online di aplikasi mobile JKN. Nah, sekarang kalau misalnya fitur yang terbaru atau updatean terbaru, menu antrian online itu paling atas. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung masuk di aplikasinya, itu langsung muncul di atas antrian online. Nah, nanti teman-teman bisa klik, kemudian nanti akan muncul 3 pilihan, ada fasilitas kesehatan tingkat kesehatan tingkat itu belum dilaksanakan di kantornya kita ya, masih di kantor-kantor besar yang jadi pilot project-nya. Kayak di Bali kalau nggak sendiri. Betul, baru di Bali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ke puskesmas berobat, entah itu sakit atau nanti muncul tuh beberapa menu atau beberapa keterangan. Nanti teman-teman bisa pilih mau ke poli apa, mau ke poli umum atau poli gigi. Terus nanti bisa muncul langsung dokternya, muncul tanggalnya di situ kapan mau ke puskesmas. Terus nanti isi keluhannya apa yang dirasa. Wajib mengisi keluhan. Betul. Supaya kalau misalnya nanti udah masuk di sistemnya puskesmas itu juga bisa muncul keluhannya di situ apa. Nah, nanti kalau sudah isi keluhan, bisa disimpan saja, nanti langsung muncul antriannya berapa. Antrian berapa ya. Jadi kan lebih gampang sih daripada ke puskesmas harus ngantri lama gitu kan. Nah, lewat aplikasi itu kan mobile JKN udah bisa ngambil antrian online. Nah, nanti kalau misalnya udah ada antriannya, sisa ke bagian loket atau bagian administrasinya puskesmas bilang, Bu, ini saya sudah ambil antrian online lewat aplikasi mobile JKN. Diperlihatkan tuh antriannya yang ada di aplikasi mobile JKN, nanti ditindaklanjuti sama teman-teman di puskesmas. Iya, kayak gitu. Itu kalau antrian yang ke puskesmas ya teman-teman. Itu kalau puskesmas masih ada lagi. Betul. Kalau semisalnya memang dari puskesmas sudah tidak bisa tangani dan akan dirujuk ke rumah sakit, dokternya bilang harus dirujuk ke rumah sakit, nanti rujukannya itu akan di-online kan sistemnya. Jadi dulu kan di print pakai kertas ya Kak, kan nggak paperless. Nggak zaman ya. Iya. Udah nggak zaman ya. Nah, sekarang itu teman-teman rujukannya itu sudah tidak di print tapi di-online kan. Nah, bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa cek di aplikasi mobile JKN. Kalau semisalnya teman-teman dirujuk ke rumah sakit, nanti berarti antrian online-nya pilih yang fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nanti teman-teman klik, yang kemudian di bawahnya yang di bawahnya tingkat pertama. Nanti teman-teman klik, nanti langsung muncul tuh rujukannya dari puskesmas teman-teman. Kalau misalnya mau pergi hari ini boleh, mau pergi juga besok boleh. Yang penting jangan lewat dari 1 bulan untuk rujukannya, Mas. Ingat, jangan lebih 1 bulan. Iya. Karena rujukannya itu harus dipakai. Nanti dulu deh, takut ke rumah sakit, takut kayak gitu-gitu. Jadi dia minimal 1 bulan. Iya. Maksimal ya? Maksimal 1 bulan. Tapi rujukannya berlaku kalau misalnya sudah dipakai 1 kali, itu berlaku 3 bulan atau 3 bulan. 90 hari kerja. Nah, kalau misalnya sudah diambil ada rujukannya, sisa klik yang ambil antrian. Ya misalnya sudah muncul rujukannya, nanti di sampingnya sini ada kata-kata ambil antrian. Iya, pilihan ambil antrian. Betul. Jadi sisa diklik saja, yang muncul nanti itu banyak. Tapi kolom yang diisi hanya tanggal kunjungan. Tanggal kunjungannya apa? Tanggal kapan kita mau datang ke rumah sakit. Jadi kita yang milih ya, mau tanggal kapan ya. Kapan. Tapi kan lihat juga, jangan sampai dokternya nggak ada. Betul. Nah, itu bagusnya Kak. Kalau misalnya dokternya tidak ada, dia tidak akan muncul nama dokternya. Jadi warningnya akan nanti dokter tidak tersedia. Itu kalau bagus lagi. Betul. Kalaupun semisalnya dokternya ada, nanti kalau misalnya 2 nih dokternya di rumah sakit itu pada hari itu buka poli.
nanti teman-teman bisa pilih mau dokter siapa dan jam berapa. Oh, Kelihatan iya. nanti buka polinya jam berapa sampai jam berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah isi tanggal kunjungannya, langsung muncul tuh dokternya nanti. Kalau sudah, sisa klik ambil antrian, antriannya akan muncul. Nah, itu kan gampang banget daripada bertanya-tanya apakah ada dokternya di rumah sakit atau enggak, kan lewat aplikasi Betul, kelihatan. Jadi betul. jangan sampai ke rumah sakit dokternya nggak ada. Nggak ada. Balik dengan tangan kosong. Nah, Iya. lewat aplikasi. Maka memang kalau lewat aplikasi kan kadang ada yang 5 orang di aplikasi. Iya, Kemudian yang ambil antrian kan biasa nggak langsung muncul namanya. Iya, betul. Jadinya cari aja ya, pastikan yang untuk yang ambil rujukan itu namanya yang lagi berobat. Karena Ya. kan kadang ada yang klik antrian dia nggak langsung muncul ininya, rujukannya. karena bersusun Bukan, dengan anggota iya. keluarga. Nanti dipilih yang di kolomnya di atas Ya, ya. jadi nanti dia kelihatan namanya siapa yang lagi berobat, tinggal diklik nanti muncul dia. Betul. Ininya rujukannya. Kayak Kalau gitu. teman-teman bingung, nanti boleh dipraktekkan ya. Karena kalau misalnya nggak dipraktekkan, memang kalau kita cuma Iya, bahas betul. begini pasti bingung. Teori. Apa sih iya? Masih- Apa yang masih dimaksud? terbayang ini? apa ya? Terbayang kayak ngambang-ngambang. Iya. Soalnya kan nggak tahu juga. Jadi memang harus dipraktekin biar ini lebih jelas kayak mana. Tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya, kan kita Iya. maunya sehat-sehat ya. Ya. Betul. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat semua sih sobat JKN. Cuma kalau memang dalam kondisi sakit, nah itu tadi bisa lewat aplikasi mobile JKN. Nah, kita lanjut lagi di kolom komentar ya Kak. Kayaknya udah rame lagi nih. Dari Kak Kenshop, oh iya Kak, masih ada saya mau tanyakan. Ada nih, saya dengar katanya kalau kita tidak pakai BPJS, kita katanya akan dicabut tarik kembali ke pemerintah ya. Kalau semisalnya Kak Kenshop kartu BPJS-nya bantuan pemerintah dan tidak pernah dipakai, ya puji Tuhan, berarti sehat. Sehat-sehat. Dan kalau semisalnya ada berita di luar sana harus dipakai BPJS-nya supaya selalu aktif, itu beritanya hoax ya teman-teman. Status Iya. kepesertaan itu tidak ditentukan dari berapa seringnya kita berobat. Iya, Betul. betul. Cuma memang tetap harus memang ada kontak dengan ininya puskesmas Iya. biasanya. Apalagi kalau yang PBI memang intinya, Wajib dicek-cek datanya. iya, jadi intinya setidaknya petugas puskesmasnya tahu ini orangnya ada nih. Iya. Tapi maksudnya nggak harus berobat Mm-mm. gitu. Jadi intinya kontak aja sama pihak puskesmas. Nggak harus sakit ya baru betul. digunakan. Kalau semisalnya biasanya itu kenapa dinonaktifkan, karena ada datanya berubah, Iya, atau betul. susunan anggota keluarganya berubah, atau dalam misalnya bantuan pemerintah dalam satu kakak itu sudah ada yang bekerja, jadi dinas sosial biasanya Iya nonaktifkan. benar. Jadi memang ada kondisi-kondisi. Cuma Tertentu. kalau yang tadi yang katanya harus berobat, kalau nggak berobat Dinonaktifkan atau itu sih, ditarik ya kartunya, kurang tepat ya. Iya. Ya enggak gitu. itu hoax ya teman-teman, nggak begitu. Oke, kakak halo lagi nih. Halo kakak halo. Kakak halo, bagaimana selisihnya kalau misalnya kita diranap terus dari kelas 1 upgrade ke VIP? Oh iya, betul. Kalau semisalnya Kak Halo dari minta-minta rawat inap terus kelasnya sekarang kelas 1 dan mau di-upgrade ke VIP, boleh. Nanti bayar selisih. Nah, untuk perhitungan selisihnya itu siapa yang hitungkan? Itu pihak rumah sakit. Jadi tidak bisa Nggak ada kita patokan. tentukan. Nggak, ya, Kan betul. tergantung diagnosa penyakit Betul. juga ya. Nanti kalau semisalnya mau dicek, itu berarti 5% dikali dengan diagnosanya apa, dikali dengan salah ya Kak, Ya. itu denda Jadi dia pelayanan. kalau VIP dia maksimal 75% Betul. kalinya. Jadi 75%. paket inasi bicis kelas 1 Betul, dikali dengan maksimal 75%. 75%. Yang tadi itu kalau misalkan kakak Denda pelayanan. halo menunggak kemudian rawat inap, itu ada denda pelayanan Kak. Jadi denda pelayanan itu tadi hitungannya Betul. 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali diagnosa. sampai tak bola-balik nih. Ya benar. Jadi nggak apa-apa sih, kan informasi juga. Jadi jangan sampai kakak halo nunggak Iya. mau rawat inap, nah itu ada denda pelayanan Kak namanya. Jadi maksimalnya 75% dikali dengan diagnosanya apa, bukan dikali biaya inasibilisnya. paket inasi. Kalau diagnosa itu untuk yang denda pelayanan. Denda pelayanan. Gitu. Jadi nanti selisih yang dibayarkan BPJS dikurangi dengan selisih yang pembayaran umum di rumah sakit. Iya, Tapi siapa yang hitungkan itu pihak rumah sakit. jadi untuk yang nominal pastinya berapa Betul. itu nggak bisa Kak. Nggak Soalnya bisa. memang dari rumah sakit yang gitu. Jadi ya maksimal 75%. Jadi misalkan paket inasi bicis, paket pelayanannya, Iya. soalnya inasi bicis tanya Karena agak begini ini ya. Kak, ada biasa peserta yang mengira yang dibayarkan selisih itu hanya kamarnya. Tidak ya teman-teman, semuanya. Paketnya. Betul. Jadi semuanya. Dari pelayanan. tindakannya dokter apa, terus obat apa yang dikasih, terus dari perawatnya perawatannya apa, seperti itu, diagnosanya apa, Iya, betul. terus fasilitasnya bagaimana, semuanya itu yang ditanggung. Jadi
paketnya. dibungkus dalam sebuah Iya. paket Inasi Bicis ya. Iya. Bukan hanya kamar ya. Betul. Jadi bukan per malam, kayak kan guys juga hitung per hari. Iya, nggak dihitung per hari teman-teman. jadi dia Tapi paket pokoknya paket dia. pelayanannya. Inasi Dikali Bicis. dengan 75% Iya, tadi jadi ya. dia maksimal 75%. Iya, Kayak maksimal gitu. 75%. Dengan lebih pastinya karena via aplikasi yang hitung, jadi nanti tapi mudah-mudahan gak rawat inap ya Kakak Halo ya. Betul. Nanti langsung rumah sakit yang hitungkan selisihnya berapa. Betul. Ada dari Kak Happy Soul. Thanks BPJS Kesehatan sudah menciptakan antrian online, nggak perlu lagi subuh-subuh ke rumah sakit. Aduh, senang banget dengarnya Kakak Happy. Ini testimoni yang sangat jujur. Betul ya. Nah, ini kita juga senang banget semangat. benefitnya untuk kalau misalnya teman-teman pakai antrian online. Betul. Jadi dulu ini udah ada. subuh-subuh harus ke rumah sakit untuk antri, tapi sekarang karena ada antrian online sudah tidak subuh-subuh lagi. Iya, nggak perlu buru-buru karena kan Betul. udah kelihatan jam berapa dilayani Iya. estimasinya. Jadi nggak perlu terlalu cepat, nggak lambat juga. Kalaupun semisalnya tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu musibah ya Kak. Iya, Tiba-tiba misalnya dokternya betul. berhalangan hadir karena sakit atau ada keperluan lain, itu di aplikasi mobile JKN antriannya itu akan kelihatan dan dibatalkan. Apa alasannya kenapa dibatalkan? Seperti itu. Jadi ini nih Kak Happy, terima kasih Terima kasih atas semuanya Kak Happy teman-teman ya. yang ini yang mungkin masih ragu, nah ini udah ada testimoni yang pakai antrian online tadi yang kita maksud. Jadi kan lebih gampang lagi lewat ini aplikasi mobile JKN. Betul. Nah, ada lagi Kak dari Kamboti. Kak, bagaimana kalau kartunya sudah tidak aktif? Kalau sudah tidak aktif, dulu mana nih? Dulu jadi peserta penerima upah, sekarang sudah tidak aktif. Mungkin dia tanggungan karena kayaknya apakah harus ke kantor untuk mengubah data? peserta ke PBI pemerintah. Oh, kompak banget ya O-nya ya. Iya, jadi berarti Kakak Kambot ini mau daftar yang bantuan ya. Jadi kalau misalkan nonaktif, misalkan sebelum ditanggung dari tempat kerjanya, kemudian nonaktif, kemudian Kakak Kamboti mau mengaktifkan kembali, dan kalau misalkan mau yang bantuan pemerintah, berhubung kalau bantuan pemerintah itu bukan wewenang BPJS untuk mendaftarkan. Jadi kalau yang bantuan pemerintah yang PBI tadi yang Kakak maksud itu lapornya ke dinas sosial setempat. Iya, dinas sosial setempat. Jadi biasanya sih dari Lurah Lembangnya dulu biasanya dikolektifkan, nanti satu kali dilapor ke dinas sosial. Atau kalau Kakak Kambot ya tadi ya, Iya. mau lapor sendiri ke dinas sosial boleh. Intinya kalau bantuan pemerintah itu lapornya ke dinas sosial, dan yang menentukan dinas sosial. Belum tentu juga kalau misalkan udah lapor langsung didaftar. Iya, Jadi betul-betul. tetap Ucap-ucap nanti didaftarkan. tetap nanti dari dinas sosial yang akan menentukan ini mereka mau langsung daftarkan kah atau bagaimana kayak gitu. Tetap pasti lebih diprioritaskan yang membutuhkan ya. Betul. Atau ke Kamboti kalau memang ini kan biasanya sih masih ada tabungan. Iya. Daftar aja mandiri dulu Kak. Bisa daftar mandiri aja. Jadi kan nanti tinggal kalau ini kan ada juga yang kelas 3. Iya. Kalau emang nggak mau milih yang kelas 1 atau kelas 2 kan bisa kelas 3. Kelas 3 itu iurannya cuma 35.000 kan sebenarnya 42. Betul. Cuma ada subsidi dari pemerintah 7.000, jadi tinggal 35.000 aja. Jadi kalau atau mungkin nyambi nunggu dialihkan ke bantuan biar aktif kan bisa daftar mandiri. Cuma kalau Kakak tetap ini mau yang bantuan berarti lapornya ke dinas sosial bukan ke BPJS. Iya. Dia nggak ke BPJS kalau daftar yang bantuan pemerintah. Mau yang pusat atau daerah. Jadi biasanya sih dari pemerintah setempat ke dinas sosial. Kayak gitu Kakak Kamboti. Semoga jelas Kak Kamboti ya. Dari Kak Abeng lagi nih, bagaimana itu Kak kalau status tidak aktif baru status pembayaran lunas? Ini Kakak Mandiri kah? jadi tapi saya curiganya mungkin sama dengan Kakak Boti, mungkin nonaktif aja, jadi Iya. nonaktif dari tempat kerjanya. Kemudian Kakak mau bayar itu emang belum bisa Kak, karena kan harus dialihkan dulu ke pesertanya ke mandiri. Jadi bukan berarti kalau misalkan sudah berhenti dari tempat kerjanya langsung otomatis tersambung mandiri iurannya berjalan. Betul. Itu enggak. Jadi Harus tetap dilaporkan ke kita atau Betul. boleh lewat aplikasi Pandawa atau intinya lapor ke mobile BPJS, mau yang secara online atau offline Pandawa boleh. atau kantor cabang itu. Jadi dia nggak otomatis ketika nonaktif dari tempat kerjanya langsung bersambung mandiri, enggak. Jadi harus dilapor dulu untuk dialihkan kembali ke mandiri. Baru nanti kalau sudah mandiri iurannya terbentuk baru dibayar. Kayak gitu. Jadi kayaknya aku curiganya kayak gitu sih, tapi kalau emang salah nanti bisa diluruskan lagi ya Kak. Siapa tadi, Abeng ya? Kayak Kak Abeng. Kayak gitu Kak. Jadi Atau bisa jadi juga mungkin dia mandiri Kak, terus baru bayar hari ini tapi statusnya masih nonaktif, tapi tagihannya lunas. Nah, itu kan bisa ditunggu 3 kali 24 jam ya 3 Kak? kali 24 jam. Atau kalau memang Kakak Abeng udah daftar mandiri masih penangguhan, Ya, kalau betul. menunggu 14 hari itu kalau misalnya Kak daftarnya udah mandiri, kemudian memang menunggu 14 hari, kemudian Kakak bayarnya sebelum 14 hari itu memang belum bisa. Jadi Iya. pasti nanti notifikasinya Iurannya belum tagihan terbentuk. lunas. Benar. Jadi
nunggu dulu sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tanggal berapa bayarnya baru bayar. Karena kalau bayar sebelum itu memang belum bisa Kak. Jadi mudah-mudahan dari yang kita jelasin ini udah ada yang sesuai ya. Kita udah menerka-nerka nih Kak Abeng apa ya maksudnya yang mana ya. Entah mungkin mandiri yang udah bayar tapi belum aktif Kak, atau mandiri penaguhan, atau memang Betul. sudah baru aktif belum beralih. Tapi mudah-mudahan udah terjawab ya Kakak Abeng. Kayak gitu. Oke, kemudian apa lagi nih Kakak Citra? Untuk sekarang belum ada lagi nih Kak. Kita Oke, tunggu aja dulu. terima kasih infonya Kakak kamu itu gitu. Sama-sama. Informasi ya, sama-sama. Oh, berarti udah jelas ya. Saya nggak menimbulkan pertanyaan lain lagi. Gitu. Oke, ini udah 16.48 ya. Masih ada waktu teman-teman sekitar 12 menitan lah. Ya, atau Kakak Abeng tadi mau meluruskan maksud Pertanyaannya. ya lebih jelas itu bisa Kak. Sambil menunggu apalagi nih fitur aplikasi mobile JKN yang mau kita bahas. Ini nih yang telehealth. Oke, kalau telehealth itu Kan teman-teman kayaknya masih jarang ya yang akses telehealth. Betul. Itu apa ya? Nah, jadi nanti bisa ini supaya banyak yang akses. Soalnya kan lebih kayaknya bermanfaat juga nih. Iya, betul. Kalau misalnya menu telehealth itu sebenarnya baru beberapa enggak sih, kayaknya awal tahun ya ada atau tahun lalu itu udah ada di aplikasi mobile JKN. Jadi menu telehealth ini gunanya untuk telekonsultasi. Kayak ini yang ada gambar apa ya, ini burung ya? Yang kedua ya, dari info apa ini program yang JKN paling ujung ada nih telehealth. Nah, mungkin ada yang udah akses aplikasi mobile JKN terus bertanya-tanya ini apa sih telehealth ini? Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman kan tadi ada antrian online ke puskesmas. Nah, kita juga punya telehealth. Jadi telehealth itu adalah telekonsultasi bersama dengan dokter yang ada di puskesmas kita terdaftar. Betul. Misalnya saya terdaftar di puskesmas, anggaplah puskesmas Saadan Malimbong. Berarti saya bisa konsultasi lewat via online, lewat aplikasi mobile JKN dengan dokter yang ada di sana. Jadi nggak perlu langsung ke puskesmas, betul. Ya. Lebih mudah lagi ya betul, itu ya. Kak. Dan bahkan bisa video call sama dokternya. Misalnya nggak diminta-minta amit-amit, ada luka terus dokternya mau lihat lukanya itu boleh video call. Betul. Kondisi yang sebenarnya kayak mana. Betul. Nanti disampaikan sama dokternya atau dokternya sendiri yang mau video call. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasi tuh lewat situ kondisinya apa yang akan balas dari ini. Dokter yang di puskesmas itu akan balas di menu ini. Nah, kalau semisalnya juga perlu untuk diresepkan obat, nanti juga dokternya bisa resepkan obat lewat situ. Jadi bisa beli obatnya sesuai dengan resep dari dokter. Kemudian misalnya berarti bisa diresepkan juga Kak ya? Oh, gitu. Lebih gampang lagi sih daripada harus ke jauh-jauh puskesmas kan. Yang penting jelas bermodalkan kuota aja. Iya, langsung video call, tinggal ini nanti juga obatnya minta e-commerce untuk ngirimin. Betul. Kalau misalnya teman-teman malas nih keluar, beli obatnya, ada juga kan kayaknya yang layanan untuk ngirim-ngirim. Iya, di aplikasi itulah apa begitu. Nah, nanti di telehealth ini juga teman-teman nggak harus sakit. Misalnya saya mau konsultasi tentang berat badan atau mau konsultasi ke dokter, dok gimana nih cara hidup sehat biar terhindar dari penyakit ini. Intinya mau minta tips and trick dan solusi dari dokter untuk hidup lebih sehat, itu boleh juga di telehealth. Yang jelas jangan konsultasi bagaimana cara menaklukkan hatinya. Iya, betul. Itu enggak ya? Itu enggak bisa ya. Kesehatan. Iya, nanti dokter bakalan jawab kok. Jadi nggak harus nunggu sakit dulu baru bisa telekonsultasi sama dokter. Tapi kalau misalnya teman-teman mau minta sharing juga dari dokter tentang kesehatan, itu boleh. Lagi program diet kali ya, supaya pola hidup kesehatannya pola hidup sehatnya lebih meningkat lagi. Iya, betul. Jadi nggak harus sakit tapi udah bisa lewat telehealth. Bahkan kalau sakit pun nggak perlu jauh-jauh, kalau mungkin nggak kuat jalan, betul, bisa ini lewat telehealth aja. Jadi betul. Tapi kayaknya masih jarang ya akses nih telehealth. Iya, karena masih sedikit sekali informasi dari teman-teman. Padahal ini bagus banget. Jadi mudah-mudahan dari setelah kita live ini udah banyak yang akses telehealth. Jadi kan nggak terlalu jauh lagi, maksudnya nggak harus ke puskesmas lagi atau ke dokter lagi. Jadi kan nanti bisa lewat ini aja. Iya, seperti itu. Nah, teman-teman yang masih join, ada lagi yang mau bertanya, ayo kita tunggu, masih ada 7 menit ya Kak.
Oh iya ya, 7 menit terakhir ya. Aduh, jangan ditunda-tunda sih ya. Soalnya Jangan harus ditunda-tunda. nunggu seminggu lagi kalau mau nanya. Soalnya kita ingatkan teman-teman ya, jadwal live-nya kita itu sekali dalam 1 minggu. Hanya di hari Jumat saja dan hanya di jam 4 sampai jam 5. Iya, cuma 1 jam aja. Cuma 1 jam saja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, misalnya mungkin besok terus mau tanya boleh, tapi tinggalkan jejak di kolom komentar video edukasi yang udah kita share. Kita share, iya. Jadi bisa di kolom komentar postingan-postingan kita. Betul. Atau mau lewat DM. Kalau di TikTok DM gak sih? Atau apa ya? Apa ya namanya Kak? DM kali. Iya, DM kayak di Instagram intinya DM bisa. Sama aja kayaknya. Atau kan kalau mau DM juga, kita kan juga ada Instagram, bukan hanya TikTok, Instagram Iya, juga betul. ada. Jadi sama, namanya si Kamali Solata, jangan lupa di follow. Kalau mau bertanya via DM boleh. Boleh lewat situ ya. Betul, jadi jangan lupa follow akun sosial media si Kamali, TikTok, kemudian Instagram, kemudian ada juga YouTube. Ya. Kita ada YouTube, jangan lupa di subscribe. Nah, di YouTube itu kita sharing podcast sama live yang udah ini udah jadi kan kadang kita udah juga lewat. Jadi kalau Iya. misalnya teman-teman kelewatan Kak tadi live-nya BPJS Kesehatan, nah boleh bisa. meluncur cus ke YouTube BPJS Kesehatan si Kamali ya. Solata. Jadi di situ banyak informasi. Kalaupun ini kan intinya informasinya udah tersedia, tinggal teman-teman aja yang mau nyari mau yang mana yang lebih gampang Betul. untuk dapat informasinya. Mau Instagram kah, TikTok, YouTube kalau lo suka nonton YouTube kayak gitu. Jangan lupa di subscribe ya. Ya, jangan lupa di subscribe, di follow juga dan aktifkan notifikasinya. Jadi yang udah baru join di live si Kamali belum follow, jangan lupa di follow. Ini udah 5 menit terakhir. Aku kayaknya kalau emang nggak ada bertanya, berarti kita tadi informasinya jelas Udah banget. jelas ya, betul. aku ngarapnya sih gitu ya. Jadi informasinya itu memang berarti udah jelas, soalnya udah nggak ada yang bertanya, artinya udah jelas. Jadi mudah-mudahan informasi yang udah kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat. Betul. Dan jangan lupa di-share. Jadi mungkin, teman-teman kalau misalkan udah tahu nih, kemudian mungkin ada tetangga atau teman yang bertanya. Tinggal informasiin aja, oh setahu aku kayak gini, kayak gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya tetangganya bilang, kamu bohong-bohong ya, dapat informasi dari mana? Nah, promosiin nih akunnya si Kamali. Iya bener, hoax mungkin enggak. Jadi intinya lewat akun si Kamali. Jadi perpanjangan tangan kita ya untuk memberikan informasi. Dan kita nggak mungkin menjangkau semuanya. Iya betul. Jadi lewat Toraja luas. Lewat teman-teman juga bisa untuk memberikan informasi ya. Bantu-bantulah kita. Ini ada yang aku pikir Kak Jun baru join, ternyata menyukai live. Iya, menyukai live. Aku scroll lagi ya teman-teman, mau tahu ada pertanyaan yang terlewat. Jangan lupa yang udah maksudnya join di live kita kemudian belum download aplikasi Mobile JKN, jangan lupa di download aplikasi Mobile JKN-nya. Tadi kita udah jelasin panjang lebar, banyak banget manfaatnya, fitur-fiturnya apa aja. Jadi tinggal teman-teman yang milih mau tetap stuck di ininya Kak atau mau ngabret enggak ya. Jadi intinya kalau aplikasi Mobile JKN itu lebih memudahkan teman-teman baik itu mau perubahan data atau mau berobat, itu sangat mudah lewat aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Apakah ada pertanyaan yang terlewat ya? Kayaknya nggak ada sih Kak. Semuanya aman. Berarti jelas semua ya informasinya yang kita sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa follow. Halo Kak Yusril baru bergabung. Ya Kak, kita udah mau. Halo Kak Vita, halo Mams Ona. 3 menit terakhir. Selalu ya Kak, kalau misalnya akhir-akhir kita live itu banyak banget yang join. Padahal kita harus live 2 jam. Aku sih enggak ya. Masalahnya aku 15 menit aja udah ngos-ngosan. Betul. Jadi ya teman-teman, kita bercanda, cuma memang waktunya kita sampai bekerja atau sampai di kantor jam 5 sore ya Kak. Betul. Apalagi kan kita mau pulang kampung ya. Weekend nih. Benar, kita mau pulang kampung. Aku mah tiap hari pulang lintas kampung. Lintas kabupaten. Iya benar. Ayo yang baru join, masih ada 3 menit. Iya, yang baru join jangan lupa download aplikasi Mobile JKN ya Kak. Tadi kita udah bahas. Kalaupun bingung kan nanti banyak sih kanal-kanal kita, ada juga nih Care Center. Iya. Kepalanya Kak Halo Kak Hana Limbong. Kalau nggak salah ingat,
menu di aplikasi mobile JKN itu kayaknya 16 deh. 16 menu. Ya, jadi untuk memastikan benar tidaknya silakan download aplikasi Kita mobile nggak bakal JKN. sampein berapa pastinya. Dicek sendiri-sendiri aja nanti lewat aplikasi mobile JKN. Kayak gitu. Ya, teman-teman, jangan lupa di-download aplikasinya. Kemudian yang baru join, kalaupun terlewat kan kita banyak kanal online ya. Jadi lewat Pandawa boleh atau Care Center kalau ini mau via telepon bisa juga nih 165. Ini Care Center juga. Kalau mau banyak pulsa terus mau dengar suaranya iya, suara soft ini spoken suara soft dari spokennya dari BPJS. Duta BPJS Kesehatan, silakan ditelepon. Lewat Care Center bisa, Care Center atau Pandawa Care Center kan juga ada yang misalkan mau perubahan data juga bisa sih lewat di Care Center. Di Care Center ya, Kak. Atau kalau ini kan kalau mau mengadu, mau menyampaikan unek-uneknya ya mudah-mudahan. Oh iya, kalau misalnya ada pengaduan atau ada yang kurang nyaman dirasakan di fasilitas kesehatan atau di kantor cabang BPJS, boleh tuh lewat aplikasi mobile JKN dimasukin atau boleh juga lewat Care Center. Atau kan biasa kalau kejadiannya di rumah sakit kan ada juga tuh poster iya, petugas poster BPJS 1 bisa nanti ditelepon. Telepon di situ mau nyampain semuanya Boleh. Seperti itu. Jangan ya rahasia ya, nggak Iya. bakal dibocorin juga siapa yang ngadu, enggak. Jadi jangan sampai karena takut ini sama pihak rumah sakit nanti ini enggak, kalau kita tetap menjaga kerahasiaan identitas. Jadi kalau memang ada yang ngerasa layanannya ini enggak sesuai kan nanti bisa di Betul. BPJS 1 atau kalau mau langsung di Care Center langsung ke pusatnya Boleh ditelepon. boleh juga atau lewat Pandawa atau kan juga aplikasi mobile JKN bisa juga Iya. di menu pengaduan ya itu ya apa Betul. ya tadi nama fiturnya pelayanan pengaduan kalau nggak salah, pengaduan layanan JKN. Pengaduan layanan JKN. Benar, pengaduan layanan di JKN. Itu Kak, kan jam 5 banyak nih yang masuk. Halo Kanita lambat banget masuk. Kita live-nya cuma sampai jam 5 dan sekarang sudah 17.00 ya. Ya, tapi selamat datang Kak, jangan lupa di-follow. Betul. Kita bakal live lagi nanti di minggu depan, di hari Jumat. Jadi jam 4 sampai jam 5. Jadi Kakak Nita jangan jam 5 joinnya. Nanti joinnya di jam 4 ya Kak. Jadi Betul. atau mungkin Kakak Nita ini dia di ini ya di WIB kali. Iya. Jadinya baru jam 4 ya di sana Iya, ya. di sana. Jadi Wita. Wita. Gitu. Jadi Kita tunggu 1 menit deh Kak. Mana tahu yang baru join ada yang mau Amar Kair. Ini yang baru join ada yang mau bertanya silakan. Kita tungguin kok. Kita tungguin 1 menit. Kalau misalnya memang ya udah 1 menit. Baru juga ngomong. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Kan meskipun mungkin hari ini belum kan nanti kita masih ada live selanjutnya. Buat yang baru join silakan di follow dulu BPJS Kesehatan Sikamali untuk join live-nya kita yang selanjutnya. Live selanjutnya intinya kan pasti informatif banget. Betul. Sangat bermanfaat informasinya. Jadi live-nya di hari Jumat jam 4 Wita. Jadi bukan WIB ya. Jangan sampai ada yang join WIB, jadi dia Wita. Jadi jam 4 Wita. Oke. Dan jangan lupa di-follow, kemudian aktifkan notifikasinya. Mungkin itu kali ya. Mungkin cukup sekian Kak ya. Udah nggak ada juga yang bertanya dan tadi juga udah antusias banget teman-teman yang udah bertanya, terima kasih ya. Terima kasih udah join, udah setia menonton. Jangan lupa menunggu informasi yang udah kita sampaikan mudah-mudahan benar-benar terserap, tersimpan. Jadi kalau ada yang bertanya itu teman-teman bisa bantu kita untuk menjawab karena kita ada kasih informasi ke teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Devi, terima kasih ya Kak Citra ya. Sampai bertemu teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, happy weekend semuanya.